Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Sinta Adisa Putri dari program studi Bimbingan dan Konseling kelas 3A. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang satu persatu tentang apa itu minat. Yang pertama ada pengertian minat. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu hal atau aktivitas seseorang. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka itu lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya. Dan dapat juga kita lihat melalui partisipasi dalam kegiatan suatu aktivitas lainnya. Minat yang tinggi cenderung akan mendorong seseorang untuk meraih prestasi yang lebih optimal. Minat diartikan sebagai kondisi yang terjadi apabila seseorang dengan keinginan atau kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, sesuatu yang dilihat seseorang sudah tentu nih teman-teman akan membangkitkan minatnya sejauh hal yang dilihat dan mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri. Minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan nih teman-teman, melainkan minat ini timbul akibat dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar ataupun bekerja. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas nih apa sih itu pengertian dari minat. Selanjutnya saya akan membahas lagi tentang apa sih faktor timbulnya minat. Faktor timbulnya minat pada seseorang ini dibagi beberapa macam nih teman-teman. Yang pertama ada faktor dorongan dari dalam atau motivasi intrinsik nih teman-teman, yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan juga dapat berbeda. Dorongan ini dapat membuat seseorang berminat untuk mempelajari ilmu mekanik, melakukan penelitian ilmiah ataupun aktivitas lain yang menantang. Yang kedua ada faktor motivasi sosial, yaitu minat dalam upaya mengembangkan diri dari dalam ilmu pengetahuan yang mungkin dapat ia kerjakan dan itu juga merupakan kemampuan ia dalam melakukan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada faktor emosional, yaitu minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi pada seseorang. Misalnya, keberhasilan yang akan menimbulkan perasaan puas dan meningkatkan minat, sedangkan kegagalan dapat menghilangkan minat seseorang. Nah, teman-teman, dari kedua yang tadi saya akan melanjutkan lagi, yaitu yang ketiga, apa sih itu kriteria minat? Kriteria minat ini dibagi menjadi 3 golongan ya teman-teman. Yang pertama ini ada minat rendah, yaitu minat seseorang dikatakan rendah jika orang tersebut tidak menginginkan objek minat. Lalu selanjutnya ada minat sedang, yaitu minat seseorang dikatakan sedang jika seseorang ini menginginkan objek minat tersebut, akan tetapi tidak dilakukan dalam waktu segera. Lalu yang ketiga ini ada minat tinggi. Minat seseorang dikatakan tinggi jika seseorang ini sangat menginginkan objek minat tersebut dan dilakukan dalam waktu segera. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mengukur minat? Minat ini dapat diketahui melalui suatu pengukuran dengan menggunakan instrumen atau alat ukur tertentu yang kecenderungannya minat itu seseorang pada suatu objek atau kegiatan dapat diketahui dengan mengukur minatnya. Ada berbagai cara nih teman-teman atau berbagai metode. Yang pertama ini kita dapat melakukan dengan cara observasi. Pengukuran dengan metode observasi ini memiliki keuntungan nih teman-teman karena dapat mengamati minat seseorang dalam semua kondisi wajar. Observasi ini dapat dilakukan dalam setiap situasi nih teman-teman. Kelemahannya ini tidak dapat dilakukan terhadap situasi atau beberapa hal. Hasil observasi ini bersifat subjektif nih teman-teman. Selain itu, kita dapat melakukannya secara interview. Interview ini baik digunakan untuk mengukur minat, sebab biasanya seseorang ini gemar nih teman-teman untuk memperbincangkan hobinya atau aktivitasnya terhadap orang lain secara menarik. Nah, jika kita ingin melakukan interview ini, pelaksanaan interview itu sebaiknya kita lakukan dengan situasi yang santai teman-teman, sehingga percakapan ini dapat berlangsung secara optimal tentunya. Lalu selanjutnya kita juga bisa nih teman-teman untuk melakukannya secara kuesioner. Dengan mempergunakan kuesioner, seseorang dapat melakukan pengukuran terhadap sejumlah responden sekaligus. Selanjutnya berdasarkan pengertian bahwa minat ini merupakan kecenderungan jiwa teman-teman. Jiwa yang menimbulkan rasa suka atau rasa ingin atau rasa senang nih terhadap suatu objek tertentu.
Nah, teman-teman, itulah tadi yang sudah saya jelaskan tentang apa sih itu minat. Kalian kan sedang bertanya-tanya. Sekarang saatnya kita untuk mengetahui apa sih minat diri kita. Kita dapat melakukan dengan berbagai cara yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.